Halo guys, di kali ini kita mau ngomongin oli, bukan ngomongin motor. Oke, baik lagi ya di channelnya Modification Zone. Jangan lupa untuk subscribe, untuk komen, untuk like, untuk share. Nah, kali ini kita mau ngomongin oli. Kebetulan ada satu merek baru oli di Indonesia nih, mereknya Axon, oli motor untuk sport bike SAE 1040 sintetik. Nah, ini oli punya keunggulan, itu nano metal Ceratec. Oh. Jadi ini oli teknologinya teknologi terbaru dan sudah disesuaikan dengan motor-motor dengan teknologi motor yang sekarang ini nih. Nah, ini oli juga sudah punya sertifikasi SNI. Nah, yang udah pasti layak ya untuk motor-motor di Indonesia dan kondisi cuaca Indonesia. Nah, katanya sih ini oli bagus. Jadi ini akan dites, akan dibandingkan dengan 5 merek oli, 5 sampel oli yang sudah populer di Indonesia, yang udah banyak dipakai di motor-motor sport. Mereknya kita tutup pastinya, kita rahasiakan mereknya. Nah, yang pasti merek-merek ini adalah merek-merek yang kamu sering dengar, dan mungkin kamu pernah pakai di motor kamu. Nah, ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah cukup kompetitif? Apa cukup sesuai sama gaya riding kamu? Apakah gimana-gimananya? Kita lantar ya. Oke, ikutin terus. Nah, kita sekarang mau mulai tes. Ini ada 5 merek oli dengan kepekatan yang berbeda-beda. Mereknya dirahasiakan. Tapi yang jelas ini adalah merek-merek populer, merek-merek yang udah banyak dipakai lah, untuk balapan juga ada. Nah, kita akan coba tes satu persatu, lalu dibandingkan dengan yang Axon botol hitam itu tuh. Oke, kita coba dari yang paling paling bening ya, paling kiri. Ini mereknya, udahlah. Ya oke, kita tes. Oke, kita tes. Ini tes friction. Tes friction itu nanti akan ada bak oli. Wait. Ini dengan Om siapa namanya? Saya Nardi. Om Nardi. Nah, ini langsung dari Axon oilnya. Oke. Jadi akan tes friction ya. Tes friction. Tes friction itu nanti di sini akan ada bak oli. Kita tuang olinya, ya. Oke, kita tuang olinya. Ini oli langsung dituang di bak oli. Bak oli. Oke. Itu seperti ini, kalau di motor nih seperti pan oilnya ya. Betul. Seperti pan oilnya, bak penampungan bawah. Nanti ini akan ada bearing ini jalan muter dan ini sama juga aja metal jalan dan ini metal duduk. Oke, kalau di motor ini seperti metal jalan dan metal duduk ya. Ya, metal duduk, metal jalan. Oke. Oke, kita tes. Nah, dikunci dulu biar nggak copot. Nanti akan kita lihat seberapa kuat oli ini menahan Gesekan. friction, ya. Gesekan. Menahan gesekan. Kuat nggak dia? Akan kita taruh beban di sini, ya. Oke, beban ini 1 kilo ini kurang lebih satu beban ini 1 kilo. 1 kilo. Nah, Nanti kita bandingkan dari berapa merek oli yang cukup populer ini, berapa kuat dia menahan beban ini. oke. Nah, jadi ini bak olinya, ini benda yang bulat ini akan berputar, guys. Ya. Nah, sementara benda yang ini akan jadi apa sebutannya, korbannya ya, yang akan digesek-gesek ini, ya kan? Kita lihat setelah digesekin hasilnya seperti apa. Pernah ada yang meledak pak ya? Meledak. Oh belum pernah ya, belum. Siapa tahu kali ini kejadian. Oke, kita coba ya. Kita coba nyalakan ya. nyalain. Olinya jalan, Nah, betul nggak? Ini yang disebut tadi yang metal jalan, dia berjalan dan itu metal duduknya. oke. Ini yang muter nih metal jalan, ini metal duduk. Kalau di motor metal jalan dan metal duduk itu di mana sih? Ya hampir sama kayak misalnya kompresi aja. Oke. Ya di bawah posisi di bawah stang seher lah ya itu ya. Stang seher, Ya. stang seher kan gitu. Oke.
Nah ini juga ampernya di antara ini. Oh, ini konsumsi listriknya ya, Betul. ampernya ya. Konsumsi listrik, konsumsi bahan bakar bisa terlihat dari sini kan. Ya. Gitu. Kita anggap ini dengan kondisi belum ada gesekan apa-apa, konsumsinya itu di angka nih 3 AC amperes ya, kurang lebih seginilah. Yang penting jarumnya segini. Oke, gas. Kita taruhin beban. Ya, tambah beban. Hup. Beban 1. Ya, beban 2. Ini dikasih beban 2 kilo. 2 kilo. Ampernya kurang lebih sama. Ya. Tapi di sini udah bunyi nih. Oke, sudah bunyi. Oh. Kita lihat dulu. Ya. Oke. Oke, beban 2. Ini baru masukin 2 beban. Terus kita lihat hasilnya. Wih. Kok ini kok bahasa Inggrisnya apa? Somplak ya? Ya. Ya, ini kemakan. boleh dibilang tidak kuat terhadap friction. Oke. Terhadap gesekan. Oke. Jadi ini oli yang pertama ini. Ini oli ini bisa dibilang baru dikasih beban 2 kilo. Ya. Udah begini nih. Udah apa sebutannya? Terkikis ya? Terkikis. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Coba. Nah, ini saya putar aja biar nanti bisa terlihat membandingkannya lebih mudah. Oke. Ya. Jadi ini nggak diganti. Iya, tadi kan yang sebelah sini ya. Iya. Ya, ini sebelah sini. Oke. Jadi ini nggak diganti. Artiannya materialnya material yang sama. Bukan artian tadi pakai aluminium terus diganti sama titanium ya. Jadi materialnya sama gitu loh. Fair ya. Kalau ini diganti, khawatirnya dibilang, oh diganti nih korbannya. Tapi bukan korban ya, apa sebutannya? Dipos dulu. Oke, kita pause dulu ya. Tapi kita kasih lihat dulu deh cara ini. Jadi oli yang pertama itu dibalikin lagi ke gelasnya, ya kan, nggak dibuang. Dan ini di sini ada gram-gramnya. Oh, sini ada gramnya ya? Bekas-bekas tipis. Coba kita pegang. Oh iya loh. Ya, ada gram-gramnya. Ada gramnya loh. Iya, memang betul. Pertanyaannya kalau itu terkikis, kikisnya kemana? Nah, kikisnya jatuh kemari nih. Ada gram-gram. Ada gramnya. Itulah. Oh, shit. Oh, itulah kenapa motor butuh filter oli, guys. Karena gram-gramnya itu seperti ini. Oke. Jadi kalau ini kondisi makin lama makin sering kegesek, makin tipis, otomatis mesin makin kasar, betul ya? Betul. Oke. Nah, kita coba lagi ntar merek lain. Sementara kita pause dulu ya. Nah, ini kita siap untuk tes kedua. Ya. Jadi yang tadi bearingnya. Nah, ini yang luka tadi, iya. yang oli pertama. Iya. Nah, ini kita balik. Iya. Kita balik nanti meter duduknya di sini nih ya. Oke. Yang nanti akan itu di sini. Iya. Ya. Oke, alat tesnya, Tes enggak, tuh. bahan tesnya itu udah dibalik. Nah, terus yang oli yang tadi itu yang pertama boleh Pak? Saya ambil dulu. Nah, ini oli yang tadi dari bak oli ini udah dikembalikan ke gelas ini, dan metal jalan ini juga udah dibersihkan. Udah dibersihkan pakai tisu dan amplas. Oke, kita coba yang oli kedua. Silakan. Oke, oli kedua ya. Oke, oli kedua seperti biasa ya. Seperti yang tadi. Letakin bebannya. Oke. Nyalain mesinnya. Olinya jalan. Biarkan oli ini berjalan. Lah ini belum ada beban udah bunyi ya? Ya. Memang beda-beda. Setiap oli beda-beda. Oke. Kan itu yang aditifnya itu berbeda-beda. Oke, editif. Aditif dan orinya itu
ada mineralnya kan kelasnya beda-beda, dari grade 1, grade 2, grade 3 kan kayak gitu. Nah, setiap pabrikan oli itu makainya beda-beda. Oke, jadi Beda-beda. jadi emang komposisi olinya beda-beda, kandungannya beda-beda. Ini belum dipakein beban aja, ini udah bunyi loh. Sebelum ada beban. Untuk ampernya masih sama ya. Oke, kita coba tambahin beban. Dan beban. Oh, begitu tambah beban malah nggak bunyi. Nah, begitu bebannya 3, Ya, mulai bunyi dia. Itu akson. saya tambahkan akson ya. Coba tambahin akson nih, dicampurin dengan akson. Loh, Suaranya jadi halus. Jadi akson nanometal Ceratec itu begitu. Jadi karena dia luka. Tadi yang bearing sudah luka tadi, dipakein akson, dia kayak semacam kalau piston kayak di-skir, dihalusin. dihalusin lagi. Dihalusin lagi. Jadi meskipun aksonnya itu nggak 100% aja, ini juga udah bisa nolong ya. Jadi ini anggap gini Pak. Ini anggap kita pernah pakai merek yang lain yang terdahulu suaranya kasar, setelah pakai akson itu akan halus. Oke. Jadi setelah pakai merek lama suara kasar, diganti dengan akson jadi halus. Padahal ini bukan diganti loh guys. Ini sifatnya hanya baru ditambahin sedikit loh, langsung jadi halus loh. Oh, oke. Ini baru tambahin sebagian udah halus, apalagi semuanya ya. Oke. Nah, itu oke. Nah, sekarang kita coba. Jadi kalau oli yang kedua ini begitu begitu bisa saya simpulin, sebelum ada beban udah bunyi, tapi begitu ada beban nggak bunyi, cuman Nggak kuat nahan. nggak kuat nahan gesekan juga. Nggak kuat. Jadi di bandul ketiga dia mulai bereaksi ya, kan nanti kan mulai bereaksi, mulai kegerus nih, terus terkikis. Tapi setelah akson ditambahkan, karena dia editifnya nanometal Ceratec itu, dia akan memperbaiki permukaannya. Kalau kata bisa di skir ya. Oke. Balap mungkin di skir. Oke. Jadi dia akan halus. Ya. Tetap dia maksudnya nggak bisa merubah komponen itu menjadi seperti baru, tapi paling nggak yang tadinya misalnya kasar gitu, jadi akan halus dan mengkilap. Oke, kita lihat ya. Ya. Ini yang awal kan ini seperti itu. Bahasanya gimana sih Pak kalau ini Pak? Besinya sampai kelihatan gitu kan? Boleh kita lihat ya. Nah, pinggirnya lihat ya. Pinggirnya kan kasar gitu, kayak kekelupas gitu kan. Tapi di tengahnya halus. Di tengahnya itu karena tadi udah ketiban oli akson tadi. Oke. Jadi dia halusin gitu. Ini panas loh. Ini gue pegang panas loh. Iya. Karena yang tadi oli itu tadi yang pertama tadi kan. I see. Jadi tadinya kalau nggak pakai akson, ini efeknya akan kasar. Tapi begitu dikasih akson, dia jadi halus. Memang masih ada, memang cacatnya nggak berubah, tapi jadi halus permukaannya. Oh iya, beda ya. Kalau dibandingkan yang ini, yang tadi. Ya, dibandingin ini tadi gimana? Dibandingkan yang tadi yang itu, kalau ini di tengah-tengah ini masih semacam ada kayak garis-garis gitu, kayak garis-garis kasar. Oke, ini agak susah nge-zoom in. Iya. Oke, ini kalau oli biasa nih. Ada oli yang awal yang pertama awal nih. Ya. Ini kan ada kayak garis-garis gitu kan, kasar gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau yang ini, akson ini. Oke. Akson ini di tengahnya tuh coba kita mengkilap. Kita zoom ya, jangan kerak. Mengkilap ya. Ya. Oh iya. Iya, mengkilap ya. Ya, lebih bersih. Lebih halus, lebih mengkilap, lebih bersih. Oke. Oke, paham. Oke. Kita coba next ke oli yang ketiga. Nah, ini baik lagi beban ini
Besi beban ini kita geser lagi, Kita geser lagi geser. ya ke bagian yang halus lagi. Jadi artiannya ini masih tetap pakai material yang sama, material yang Ya, tadi juga. yang Jadi tadi. materialnya kagak dituker, masih panas di tangan ya. Ini yang udah kena gesek, ini yang masih bagus nih. Oke, silakan. Bagian metal jalannya dibersihkan dulu, bak olinya juga dibersihkan lagi. Oke, kita tuang. Bisa lihat gram-gramnya Wait. duluan, Oh iya, ya kan? boleh Pak? Itu gram-gramnya. Oh iya, itu gram-gramnya guys. Ya. Yang warna-warna hitam. Boleh saya sentuh ya? Boleh. Oh, ini gramnya tajam loh. Iya. Ini kalau naik ke atas pada baret dong. Betul. Wow. Oke. Nah, itulah hasil oli kedua. Oli kedua terus tambahin akson baru mendingan. Nah, kita coba oli ketiga yuk. Nah, ini di bak olinya dibersihin lagi, cukup pakai tisu. Iyalah, ini nggak usah pakai bensin sih, pakai tisu aja. Dan ininya juga kasar. Nah, Ini juga kasar ya, kasar sekali. ini metal jalannya dibersihin juga. Saya normalin. Nah, metal jalannya dihalusin supaya untuk pengetesan berikutnya metal jalannya memang halus, memang sudah halus gitu loh. Ini jadi sisa-sisa gram tadi nempel ya, masih di sini ya. Meper ah, nggak apa-apa meper sini mah, udah sering. Akson. Ini jadi kalau kamu tahu metal jalan, metal duduk itu di bawah setang, itu posisinya berputar terus dan itu tanpa bearing. Jarak antara gapnya metal jalan, metal duduk itu ukurannya bukan mili tapi mikron, sangat kecil sekali gitu loh. Dan itu muter terus sepanjang hidup motor itu. Nah, kalau pelumasannya nggak bagus, ya pastilah akan terjadi kausan. Boleh tadi oli yang ini dia ya. Ini oli yang kedua, kita tuker oli ketiga. Ya. Oke, Masih baru. masih baru. Ini yang tadi. Ya. Oke. Nyalain. Ya. Bunyi juga, tapi oke, Tapi masih wajar. agak halus daripada Lebih yang halus. kedua. Ini yang ketiga ini bunyi tapi lebih halus daripada yang kedua. Oke. Konsumsi bebannya juga sama. Oke. Langsung. Tes. Oke, mulai kasar. Makin kasar. Tambahin akson. Saya tambahin lagi. Ya, dikit. Biar sama. Lah. Bebannya suaranya langsung adem ya. Oke. Jadi kita tes. Sama juga kayak tadi itu, bebannya begitu dikasih beban ketiga langsung kasar. Begitu tambahin akson langsung adem suaranya. Terus beban mesin juga berkurang. Kalau beban mesin berkurang, otomatis konsumsi bahan bakar juga menurun dong ya. Betul. Lebih irit ya konsumsi bahan bakar ya. Lebih irit. Oke, konsumsi bahan bakar. Karena konsumsi bahan lebih, karena daya kerja mesin itu kan lebih ringan dia. Hmm. Makanya
Oke, daya kerja mesin lebih ringan, otomatis konsumsi bahan bakar jadi nggak terlalu banyak untuk ngegerakin mesin. Oke, coba kita matiin, bebannya dilepas lagi. Wih, bentar yang akson kayak apa ya? Hampir sama yang kedua. Bersama sama yang kedua. Karena bebannya 3 juga tadi. Iya. Ya. Sama yang kedua. Ini oli-oli merek-merek terkenal loh, yang kalian kenal selama ini loh. Oke, sip. Kita lanjut ke 4 ya. Oke, kita lanjut. Ini pengetesan oli yang keempat. Ini merek oke. Harusnya yang merek ini nih, ini tahan beban nih harusnya nih. Iya, harusnya yang ini tahan beban nih. Coba kita lihat, kita tes ya. Itu loh. Ini merek cukup ternama. Saya kode aja. Iya, cukup ternama. Ini harusnya yang ini tahan beban nih. Kita lihat ya. Oke, Oke, gas. sama. Oke, Beban ya. beban. Tep. 1. 1, Ya. 2, 2 masih tahan, terus konsumsi listriknya masih stabil. 3, Bener kan? Masih tahan beban kan? Konsumsi listrik masih stabil, juga sama. Fine-fine aja. beban keempat. Tadi kan hanya 3. Ini udah beban keempat. Ini udah beban keempat nggak bunyi. Nah, ini oli yang tahan beban nih. Nah, gue tahu nih merek oli nih. Gue tahu nih. Beban 1 lagi. Pernah dipakai sama anak modification. Ya, beban kelima. Ini oli bagus. Ini bukan Axon, tapi bagus ya. Ya. Oke. Oke ya. Oke. Bentar ya. Tuh, wait. Coba tahan Pak, beban kelima. Oke ya, tahan ya. Nggak bunyi, nggak ada gimana-gimana. Konsumsi listrik juga oke. Masih pakai 5. Oke, sip. Sip, oke. Nggak bunyi, nggak boros listrik. Nggak ada bunyi kik. Wow. Ini bukan sama sekali, tapi ada Titik paling. dikit Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. nah, Nah, ini kalau yang wait. Nah, ini kalau yang main ke modification pasti tahu oli ini nih. Ini salah satu oli rekomendasi modification nih. Gitu loh. Pasti tahu nih oli ini. Ya, dan memang terbukti. Gua nggak heran kalau ini oli begini. Nah. Oke. Nah, kita lihat ada gramnya nggak nih? Oh, harusnya ada dong Pak ya. Meskipun sedikit ya. sedikit tapi hampir nggak terlihat. Hampir nggak terlihat. Hampir nggak terlihat. Oke. Ya, sedikit sekali guys. Sedikit sekali, hampir nggak terlihat. Nah, merek keempat ini termasuk bagus Pak ya? Termasuk bagus. Merek keempat ini termasuk bagus. Oke, jadi udah sampai 5 beban, nggak ada bunyi, dan konsumsi listrik juga baik-baik aja. Oke, kita bersihin lagi. Sebentar lagi kita akan coba ke merek kelima. Merek kelima pun juga merek terkenal. Kita di modification banyak customer juga nyari merek kelima ini. Ya, gua nggak mau nyebutin nama mereknya. Ini banyak customer modification nyari di merek kelima ini, tapi modification tidak jual merek kelima ini. Merek apakah itu? Ya, ini dibalik lagi besinya, besi bebannya. Jadi ini masih pakai besi beban dari yang percobaan pertama. Ya, pertama, kedua ya kan. Kedua, ketiga. Ya. Ini keempat. Keempat yang paling dikit nih. Yang paling dikit. Ini kayaknya udah penuh nih Pak. Udah penuh ya? Udah penuh. Mesti tambah lagi besi bebannya ya? Ya. Oke. Ini besi bebannya. Ini yang tahu urutannya Pak Randy. Cuman apapun itu urutannya, yang jelas rata-rata mengalami keausan.
Nah, jadi keausan mesin itu ya seperti ini, guys. Nah, kalau ini yang baru, otomatis materialnya sama ya, guys. Sama. Oke. Oke. Sama. Masih Oke, mulus ya. masih mulus. Dites. Pasang. Kita ambil yang kelima. Ini yang kelima ini juga banyak dicari nih. Cukup populer. Yang kelima ini cukup populer, yang harga olinya ini sebotol kalau nggak salah 150 apa 160 ribu per liter per botol. Harusnya ini juga oli bagus. Oke, tes. What? Udah bunyi, tapi nggak apa-apa. Ya, Ampere juga sama. ampere sama, nggak ada beban. Weh, udah bunyi nih. Yang kedua. Yang kedua, loh, ampere udah naik dan udah bunyi kasar. Baru beban ketiga. Yang ketiga ya. Wow. Hati-hati ya. Ini padahal oli yang cukup sering dicari loh. Wih, kok ternyata oke. Jadi meskipun oli ini yang ini oke lah, gue nggak mau kasih tahu inisialnya karena inisialnya gue kasih tahu pasti semua tahu ini olinya merek apa. Oke lah, yang jelas kurang tahan gesek aja. Gram-gramnya juga. Oke. Wah, gram-gramnya juga luar biasa banyak. Oke, sip. Nah, kita akan menguji oli berikutnya adalah oli Axon itu sendiri. Oke, silakan. Ini sisa oli yang tadi nih. Yang oli yang kelima. Nah, oli yang kelima ini masih panas di tangan. Ini padahal merek oli ini nih cukup sering dicari nih. Tapi ternyata ya sudahlah. Oke, bersihin lagi. Jadi dalam pengetesan ini ya cukup objektif. Setiap pengetesan kondisi mesinnya dipulihkan lagi, dibersihin lagi, ya kan, dibersihin lagi. Dibersihkan lagi, lalu dites lagi dengan kondisi seperti awalnya ya, masih bersih semuanya. Jadi metal jalannya pun masih jalan dengan baik. Oke. Sip. Oke, ini kita pakai oli Axon. Olinya warnanya nggak kuning, tapi warnanya apa ya? Merah ya. Merah. Ini kayak merah apa ya? Ya merah lah ya. Merah, Pak. Olinya merah. Oke. Oke, ada bunyi. Oke, kita tes. Ada bunyi dan konsumsi listrik standar kayak Standar, biasa. Oke, terus kita masukin beban pertama. Oke. Bunyi.
ya, yang saya bilang tadi. Jadi Kok? kalau itu kan bearingnya bekas yang saya bilang, Iya. bearing itu bekas misalnya kayak pakai oli-oli yang lama, Lama, oli-oli yang lama, bearingnya luka gitu, karena dibersihin belum sempurna, jadi ada gesekan seperti itu. Ya. Oh, jadi begitu dipakai masih ada gesekan, masih ada suara. Ya, saya bilang yang tadi mungkin sekitar kalau ini Ya sebentar lah Pak ya. sebentar lah. Ya, jadi paling lama 5 kilo lah, 2 atau 5 kilo itu yang tadinya misalnya kasar, itu akan tetap kasar, tapi setelah 5 kilo itu suaranya akan hilang. mungkin tuh proses ngebersihin kali Pak ya. Proses Jadi ngebersihin. jadi suaranya sempet kasar, tapi nggak kasar terus, tiba-tiba jadi halus suaranya. Kok bisa gitu ya? Yang lain kan tadi kasar terus ya. Ini tiba-tiba jadi halus dari Kita kasarnya. tambahin beban ya, Beban kedua, beban kedua. Tadi kan Oke. hanya beban ketiga ya, iya. Loh, beban ketiga masih oke. masih oke. Beban keempat, Beban keempat, wow. oke, Beban kelima, oke. wait, beban kelima nggak ada bunyi. Oke, mantep nih olinya nih. Oke. Oke, Tadi lepasin. standarnya oli-oli yang lain beban ketiga kasar, Ya, kasar. beban ketiga udah kasar, udah pada bunyi, udah kikik. Seumpama misalnya ada penguapan atau ada kebocoran, Heeh. ya, Beban ketiga, terus olinya dilepas. ini dilepas. Loh, jadi ini nggak kena oli, jadi olinya Oli. yang cuma Hanya nempel aja. Nempel. Bentar, saya matiin. Iya, Olinya netes, iya, ya, netes, bocor. iya, Yang kita sebut nanometal Ceratec itu karena dia melindungi. iya. Oke. Saya nyalain lagi. Tetap dia. Oh, inilah pembuktian nanometal Ceratec. Jadi meskipun olinya ini udah bocor, nggak ada. Turun. Nah, ada. nanometal Ceratec ini masih Masih nempel, nempel melindungi. melindungi di permukaan metal jalannya nih, Ya. gitu loh. Dengan bandul 3. Dengan bandul 3 yang tadi oli-oli yang lain standar begitu. Oke, kalau oli yang lain yang standar, meskipun udah dibanjirin dengan bandul 3 masih bunyi. Ini nggak ada olinya, cuman sisa-sisa doang yang nempel bandul 3, tapi masih aman-aman aja ya. Tapi apa boleh ini dipakai untuk jangka panjang? Tentunya nggak boleh Pak ya. Ini nggak boleh Pak. Ini misalnya jangan guys, kalau kita saya metin dulu ya, Heeh. biar nggak Ya. suaranya. Oke. Misalnya dalam perjalanan jauh terjadi penguapan ataupun kebocoran yang tidak kita sadari, tapi setelah nanti ketemu di tujuan atau ketemu bengkel-bengkel terdekat itu ya Baru kita tambahin. yang pasti ini safety untuk darurat lah gitu. Oke, jadi kalau kamu jalan jauh, touring atau kemana, biasa touring tuh, oli menguap, berkurang. Nah, jadi meskipun menguap, berkurang volumenya, tetap masih aman di jalan. Jadi mesin masih terlindungi. Oke. Nah, coba kita lihat hasil tes geseknya. Kira-kira ada apa? Somplak nggak? Apa somplak? Ada bopak nggak ya? Ada, kalau ada ya. Ada somplaknya Ada, sedikit, sedikit. tapi ini sangat wajar guys, Iya. karena ini sempat dilepas bak olinya. Betul. Olinya. Oke, jadi meskipun bak olinya dilepas, nggak ada oli yang ngebanjirin, tapi dia kena ke kikisnya hanya sedikit. Sementara yang lain olinya masih banyak, kikisnya banyak. Ini oli Axon sih memang mantap nih guys. Lo boleh coba nih. Coba deh. Jadi gue cukup rekomen ini oli karena motor-motor sekarang itu mesinnya compact tapi powernya gede, torsinya pun gede. Nah kita butuh nih oli-oli yang kayak gini nih. Ini oli ajaib, Pak. Untuk tipenya, apakah ini tipe yang paling atas dari merek Axon? Ini akan ada 5540 tapi belum rilis. Oke. 550 Oke. yang grade-nya paling di atas ini 550 dan ini sintetik nanti akan rilis PAO ester juga. Oke. Nah, jadi ini belum dikeluarin yang the best ya loh. Belum dikeluarin
yang super powernya dia nih. Jadi masih yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja udah kayak begini. Betul. Apalagi yang Nanti kalau yang PAO PAO. ester mungkin ini hanya setitik nih. Oke. Ini hanya setitik. Ya. Nah, kalau PAO ester mungkin hanya setitik. Oke. Jadi ini merek-merek oli ini, yang lain ini bisa dibilang nih Diffur nih. Diffur kasih pakai merek-merek yang mahal, sementara itu tipe yang nggak terlalu mahal lah gitu loh. Nah, ya oke lah. Kalau kamu butuh oli dan kamu doyan yang torsi gede, terus kamu pakainya jangka panjang, boleh pinjem Pak. Nah, kamu boleh banget nih pakai ini nih, oli Axon. Yang tipe ini kisaran harganya sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah. Ini oke banget, oli Axon. Udah SNI, bisa kamu dapetin, pastinya kamu dapetin di modification, bisa juga bengkel-bengkel resellernya oli Axon. Oke, thank you Pak Randy buat ngetesnya. Kita tunggu oli ini di toko-toko ya Pak. Thank you. Baik, Pak. Thank you guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share mengenai ajaibnya oli ini guys. Ini oli jangan keinjak guys. Kalau keinjak pasti kepleset. Thank you guys.